liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jemaah dimuliakan oleh Allah, kita masuk di kisah yang baru, kisah yang kelima ya, di kitab Qasasun Nabawi, kisah Jurayj al-Abid. Kita akan sedikit membahas dan mengambil faedah dari kisahnya Jurayj. Pernah dengar jenengan ya kata Jurayj? Jurayj al-Abid, kisahnya Jurayj al-Abid yang ahli ibadah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah Jurayj ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih, sanadnya sahih, ya, berasal dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda ya, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj. Nabi mengatakan tidak berbicara fil mahdi, ketika dalam masih bayi, masih dalam buayan, illa thalathatun, kecuali 3 bayi. Rasulullah itu memberitahu kalau ada bayi yang bisa ngomong, ada bayi yang bisa bicara, itu cuma 3. Yang disebutkan oleh Rasulullah di sini itu Isa bin Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam. Ibu Maryam itu hamil tanpa adanya persetubuhan, hamil tanpa disetubui oleh seorang laki-laki. Pada masa itu masyarakat punya sanksi hukum dari masyarakat. Ibu Maryam sangat-sangat luar biasa kesedihannya itu kan, sampai akhirnya kemudian begitu lahir ternyata Nabi Isa bisa bicara. Siapa sesungguhnya Nabi Isa? Ngomong dan sebagainya. Kisah yang kedua, bayi yang bisa bicara, itu kisahnya Ashabul Ukhdud, yang dulu pernah kita bahas. Ashabul Ukhdud itu ya sudah kita bahas. Dan kemudian yang ketiga, yakni kisahnya Jurayj al-Abid yang kita bahas ini. Jadi hanya ada 3 bayi yang bisa bicara, yang Rasulullah SAW mengatakan lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Baik. Jurayj ini Bapak Ibu seorang rajulan abidan, seorang laki-laki yang ahli ibadah. Jurayj itu betul-betul ahli ibadah. Dia itu membuat semacam sauma'ah. Sauma'ah itu kayak semacam musola, yang dia bangun dari tanah liat, dibentuk, kalau boleh kalau kita katakan sekarang itu kayak langgar gitu loh,
tempat kecil yang digunakan khusus untuk beribadah. Ya apa namanya, langgar ya, surau, langgar atau apa ya itu yang digunakan. Itu sauma'ah. Dia punya khusus bangunan semacam itu untuk dia gunakan untuk beribadah. Nah, pas ketika dia itu beribadah, fakana fiha, maka ketika dia itu ada di dalam sauma'ah tadi itu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'atatu ummuhu wa huwa yusalli. Maka ibunya itu datang. Ibunya datang dan dia posisinya sedang dalam sholat. Ibunya datang, Pak. Maka ibunya itu memanggil, faqalat ya Juraij, wahai Juraij. Ibunya datang memanggil si Juraij. Tadi Juraij itu dalam posisi sholat. Ibunya tidak tahu kalau Juraij itu lagi sholat. Ibunya tidak tahu posisi Juraij itu sedang sholat. Dia panggil ya Juraij. Pas ketika ada panggilan sang ibu itu, sang Juraij itu bingung, dan dia kemudian mengatakan, ya Rabbi ummi wa sholati. Wahai Tuhanku, ibu saya atau sholat saya. Dia itu bingung antara menjawab panggilan ibunya dengan membatalkan sholat, atau dia itu tetap melanjutkan sholat dengan tidak menjawab panggilan ibunya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Juraij, fa'aqbala ala sholati, dia lebih memilih sholatnya dan dia tidak menjawab panggilan ibunya. Akhirnya sang ibu ini fansorofat, maka ibunya itu pergi sudah, berpaling pergi. Hari yang kedua, besoknya lagi ibunya datang. Sementara Juraij itu dalam posisi sholat. Hari yang kedua kejadiannya sama. Falam makana minal ghadi atat huwa yusalli. Kejadiannya sama. Ibunya manggil lagi, ya Juraij. Faqalat ya Juraij. Juraij laki-laki bingung lagi. Ya, dia mengatakan, ya Rabbi ummi wa sholati. Wahai Tuhanku, ibu saya atau sholat saya. Laki-laki yang kedua kalinya si Juraij itu memilih sholatnya. Ibunya pergi lagi. Hari yang ketiga terjadi kembali seperti itu. Falam makana minal ghadi atat huwa wa yusalli. Besoknya lagi itu ibunya datang lagi. Si Juraij laki-laki posisinya sambil tetap sholat. Ibunya manggil lagi, ya Juraij. Wahai Juraij. Si Juraij laki-laki ngomong lagi, ayu Rabbi ummi wa sholati faqbala ala sholati. Si Juraij bilang lagi, wahai ibuku ataukah sholatku. Dia memilih sholatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut Juraij dipanggil ibunya tidak menjawab. Dia lebih memilih untuk tetap melakukan sholat. Ini yang kemudian menyebabkan ibunya itu kemudian berdoa. Doanya doa cukup jelek. Dungane donga sing elek. Karena mungkin ya iku mang ya loro ati. Anaknya dipanggil 1 kali, anaknya dipanggil 2 kali, anaknya dipanggil 3 kali. Si Juraij ini tidak mau jawab. Dia lebih memilih sholatnya. Ibunya akhirnya berdoa, faqalat, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisati. Wahai Allah, jangan engkau matikan si Juraij sebelum dia itu melihat, merasakan bagian-bagian daripada mumisati. Mumisati itu kejelekan-kejelekan, musibah-musibah ataupun azab. Intinya doanya ibu bilang, ya Allah, jangan dimatikan sebelum engkau menurunkan musibah azab kepada si Juraij. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Maka orang-orang Bani Israel ini ngerasani si Juret. Dia paham si Juret itu ya. Orang-orang Bani Israel itu membicarakan bagaimana ibadahnya si Juret. Dan pada waktu itu ada seorang wanita, wanitanya itu cantik. Fatadzakara Banu Israel Juraijan wa ibadatahu. Maka Bani Israel itu membicarakan, mengingat-ingat membicarakan tentang Juret dan ibadahnya. Dan ada seorang wanita baghiyun. Ada seorang wanita sing nakal istilahnya dalam bahasa kita. Yutamatsalu bihusniha, yang dia itu kecantikannya tidak ada tandingannya. Wayu. Dan dia bilang kepada Bani Israel, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian berkehendak aku akan coba goda itu si Juret. Jadi Bani Israel itu kagum dengan ibadahnya si Juret. Dan wanita yang cantik ini senang sama si Juret. Bilang sama Bani Israel, tak godanya itu. Yang namanya si Juret tak goda itu. Juret ini enggak noleh belas. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka dia menampakkan diri menggoda si Juret, sama sekali Juret itu lam yaltafit, enggak noleh. Maksudnya enggak noleh itu apa maksudnya? Tidak tergoda dengan godaan wanita yang cantik. Nah, akhirnya sang wanita ini mendatangi seorang pengembala kambing. Mendatangi seorang pengembala kambing, kemudian naik ke langgar atau musolanya si Juret. Maka si pengembala kambing ini sama si wanita tersebut melakukan zina. Begitu setelah zina, wanita ini hamil. Begitu hamil, dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia mengatakan, huwa min Juret, ini dari si Juret, ini anaknya si Juret. Itu salah satu bentuk dari dikabulkannya doanya sang ibu. Dikabulkannya doa sang ibu. Akhirnya kemudian orang-orang Bani Israel itu datang, ya, mendatangi si Juret, menurunkan si Juret, nyeret si Juret, menghancurkan langgarnya si Juret dan memukuli si Juret. Dalam bahasa kita dieret-eret, langgari dihancur nih, kemudian dipukuli. Itu doanya siapa tadi? Ibu. Padahal si Juret dalam posisi sholat. Itulah doanya ibu itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, di antara doa yang tidak tertolak, salah satu da'awatin, ya, 3 doa yang la turaddu, yang tidak ditolak, la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan di dalam doa tersebut. Apa? Doaul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anak. Ini kan padahal si Juret itu ibadah. 3 hari berturut-turut Juret itu ibadah. Ibunya tidak tahu kalau si Juret itu sholat, itu tidak tahu. Dipanggil itu tidak jawab panggilan ibunya. 1 hari tidak jawab, 2 hari tidak jawab, 3 hari tidak jawab. Akhirnya ibunya berdoa, doanya jelek. Betul diijabahi oleh Allah. Dia mendapatkan fitnah. Dia mendapatkan fitnah. Dia difitnah kalau dia itu melakukan zina dengan seseorang wanita, dan sampai wanita itu hamil dan melahirkan. Pas ketika sang wanita itu hamil melahirkan, dia mengatakan, huwa min Juret, ini anaknya Juret. Akhirnya apa? Ya diseret, ya diturunkan dari langgarnya dia, langgarnya dirobohkan, dipukuli. Lah setelah dipukuli itulah maka kemudian si Juret mengatakan, faqala masya'nukum. Masya'nukum, yang dimaksud dengan masya'nukum itu gini loh. Kalian itu maunya apa? Kalian itu ngapo? Kok nempilingi aku, kok nyeret-nyeret aku, kok ngancur nih musola saya, itu ngapain? Masya'nukum. Kalian ini ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya, masalahnya apa? Kok moro-moro saya ditempilingi dan seterusnya, itu maksudnya masya'nukum. Orang Bani Israel mengatakan, qalu zanaita bihadil baghi, kamu itu zina dengan wanita yang nakal ini. Fawaladat minka, dan dia itu hamil karena engkau. Dia hamil dari engkau, dia punya anak dari engkau. Itu kenapa kami itu memukuli kamu. Nah,
Singkat cerita, kemudian si Juret itu minta supaya bayi yang baru lahir tadi itu didatangkan. Aina sobi, mana anak kecil itu, mana, bawa sini, bawa sini. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, si Juret itu fata'ana fi batnihi wa qala ya gulam man abuka. Perutnya si bayi yang baru lahir tadi itu ditujes sama jarinya si Juret, perutnya. Man abuka, bapakmu itu sapa? Ini bapakmu itu sapa? Ternyata dengan izin Allah, sang bayi mengatakan fulanun ar-ra'i, laki-laki yang mengembalakan kambing. Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, di antara bayi yang bisa bicara itu bayinya kisahnya si Juret. Enggak bisa ditirak nih model gini di Pak. Enggak bisa ditirak nih. Ini salah satu bentuk khariqul adah. Ya, termasuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil daripada kisahnya si Juret ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama yang bisa kita ambil, fadlu birril walidati, keutamaan berbuat baik kepada ibu. Itu poin pertama yang bisa kita ambil. Birrul walidati min a'dhami asbabi dukhulil jannati, bahwa berbuat baik kepada ibu itu diantara sebab yang paling agung, sebab yang paling besar untuk masuk ke dalam surga. Itu berbuat baik kepada ibu. Jenengan masih ingat kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu Masya Allah luar biasa. Dia punya seorang ibu. Dia tidak hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi dia itu betul-betul diberikan kedudukan yang tinggi. Sampai Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan Umar bin Khattab, memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain untuk mencari si Juret, untuk minta doa. Saya cuma untuk mencari Uwais Al-Qarni untuk minta doa, bukan mencari Juret. Untuk mencari Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Uwais Al-Qarni ini suatu saat ibunya minta kepingin naik haji dari Yaman ke Mekah. Itu setidak-tidaknya mungkin 500 km lebih. Dan si Juret ini gendong ibunya mulai dari Yaman sampai ke Mekah. Uwais Al-Qarni ini gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, gendong. Dia latihannya itu karena si Uwais ini adalah seorang pengembala kambing. Latihannya itu kambingnya itu ditaruh di atas gunung, di atas bukit. Kalau pagi dia ambil kambingnya itu dibawa ke bawah. Kalau sore hari kambingnya digendong naik ke atas dalam rangka latihan untuk nanti bisa gendong ibunya. Sampai posisinya kan kambing itu pun juga semakin gede dan semakin berat. Itu latihannya si Juret. Dan dia akhirnya kemudian dengan izin Allah dia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Berapa kilo? 500 km lebih. 500 km lebih. Gendong, pulang pergi. Ketika tawaf digendong, ketika sa'i digendong, lempar jumroh digendong, dan seterusnya. Itu loh Masya Allah. Makanya orang kemudian mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Maka kalau kita itu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu kan suatu saat ada seorang sahabat namanya Jahimah ibni Jahimah, Muawiyah ibni Jahimah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Dia itu pengen perang. Dia itu pengen perang. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, aradtu al-ghazwa wajituka asyiruka faqala hal laka min ummi. Ya Rasulullah, saya itu pengen perang ya Rasul. Saya pengen perang dan saya datang kepada engkau dan saya minta izin kepada engkau ya Rasulullah. Saya pengen perang. Saya pengen jihad ya Rasulullah SAW. Nabi jawabannya simpel. Faqala hal laka min ummin. Kamu punya ibunda. Kamu punya ibu dah. Apakah kamu punya ibu? Dia menjawab, "Na'am, saya punya ibu." Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilzamha fa innal jannata inda rijliha. Wes kamu tetapi berbakti kepada ibumu karena surga itu ada di kakinya ibumu itu. Tidak puas, hari berikutnya Muawiyah ibni Jahimah datang lagi minta izin. Ya Rasul, saya pengen perang ya Rasul. Saya minta izin kepada jenengan ya Rasul. Jawabannya Nabi sama, kamu punya ibunda. Punya ya Rasulullah. Sudahlah, kamu pulang, kamu datang, kamu berbakti sama ibumu. Berbakti sama ibumu. Surga itu ada di kaki ibu. Gak puas, hari ketiga datang lagi minta izin untuk perang lagi. Jawaban Nabi sama, kamu punya ibu enggak? Dari sini saya mengatakan begini, jangan jenengan mengatakan bahwa jenengan itu orang bertakwa sebelum jenengan itu berbakti kepada seorang ibu. Betapapun luar biasa ibadahnya jenengan, betapapun jenengan hafal Al-Quran, walaupun jenengan hafal sunnah-sunnah Nabi, walaupun jenengan itu tiap hari tahajud, kalau jenengan belum bisa berbuat baik kepada sang ibu, belum ada apa-apanya. Maka kalau jenengan lihat di dalam Al-Quran itu, ya, tauhid itu selalu digandeng dengan birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya itu Al-Isra ayat 23. Jangan ngaku-ngaku bertauhid kalau belum bisa berbuat baik kepada sang ibu. Habis tauhidnya jenengan itu kalau jenengan tidak berbuat baik sama sang ibu. Di situ juga ada dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman ayat berapa itu? Dan ketika kedua orang tua kamu itu memaksa engkau supaya engkau itu menyekutukan aku, ya dah? Maka fala tutihuma, jangan diikuti keduanya. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini Luqman ini menyebutkan meskipun orang tua kita kafir, meskipun orang tua kita musyrik, kita tetap harus berbuat baik, punya akhlak kepada kedua orang tua. Saya ulang lagi, berbagai macam ayat yang menyebutkan secara isyarat orang itu belum bisa nyampe kepada derajat tauhid yang sesungguhnya kalau dia itu belum bisa berbuat baik kepada ibunya. Habis itu amalan itu. Wong di dalam surah Al-Isra itu hanya Allah mengatakan apa? Fala taqul lahumā uffin. Apa uffin itu, Pak? Di terjemahan itu adalah diterjemahkan dengan kata-kata itu ya. Benar ya? Bantah ibu. Bantah ibu. Wala tanharhumā, dan kamu jangan membentak ibu. Jangan membentak kedua orang tua ketika dia sudah mulai tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata-kala kepada kedua orang tua dengan qawlan karimah. Masyaallah. Ditambah lagi di ayat 24 Al-Isra waqfat, ya, disitulah humajana hadulli minar rahmati. Itu salate koyo ngopo sampai baduke sampai ireng, tapi lambe wong tuwek kurang ajar, habis itu amalan itu. Zaman kita sekarang ini untuk berbuat baik sama orang tua itu sudah mulai luntur.
Dari sisi cara memanggil orang tua saja sudah berbeda sudah kita sekarang. Ini loh, Rasulullah itu menyebut bahwa surga itu ada di kakinya sang ibu. Kalau pengen masuk surga itu kaki. Di sini Rasulullah menyamakan berjihad fisabilillah itu dengan berbakti kepada ibu. Ini kan ada yang namanya Muawiyah bin Jahimah itu kan bilang, ya Rasulullah saya pengen perang ya Rasul. Jawaban Nabi enteng kok, kamu punya ibu enggak? Rasulullah itu paham betul tentang psikologi, tentang karakter sahabat yang bertanya kepada beliau. Kalau konteksnya kemudian Rasulullah Muhammad menjawab semacam ini, berarti karakternya Jahimah ibni Muawiyah bin Jahimah itu seperti itu. Akhirnya wis bali'o, berbakti sama ibumu itu, berbakti itu. Kayak Uwais Al-Qarni tadi. Nah, kalau begitu tidak bisa masuk surga dong. Kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang tua, tidak bisa kan? Tidak bisa. Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak di murkanya orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang bilang, "Pak, kita ini sudah tua-tua, Pak." Ya. Orang tua kita sudah mati, sudah meninggal. Lah kira-kira kita ini berbuat baik sama bapak sama ibu kita itu yang kayak apa gitu. Ketika ibu kita itu sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, itu masih tetap ada tuntutan kita itu untuk berbuat baik. Jangan dikira pas ketika ibu bapak kita sudah meninggal kemudian kita lepas untuk berbuat baik kepada bapak ibu kita. Tidak. Di antara yang paling penting, yang paling pokok, doakan orang tua setiap saat. Bila perlu kalau memang kita punya kelebihan keuangan, sedekah atas nama orang tua. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur kepada ibu bapak. Yang keempat apa? Menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu ketika masih hidup. Nyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh sang bapak sang ibu, berbuat baik kepada mereka. Itu diantara kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan ketika kedua orang tua kita kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita sudah wafat saja, Rasulullah tetap menyuruh kita untuk berbuat baik kepada keduanya, apatah lagi kalau ibu bapak kita masih ada. Jangan bangga aku salatku sakeh. Jangan bangga begitu. Lihat sikap kita ke orang tua itu lebih. Mau S1, mau S2, mau S3, mau S tong-tong, mau hafal Quran, nonsen kalau tidak bisa berbuat baik kepada ibu. Makanya pas ketika ditanya itu kan ada seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati. Man ahakun nas, manusia yang paling berhak itu siapa? Ahakun nas itu manusia yang paling berhak bihusni sahabati, ya, dengan bagusnya saya mempergauli dia itu. Manusia yang paling berhak untuk saya bisa berbuat baik sama dia itu siapa? Jawaban Nabi apa? Umuka, ibumu itu. Dia tanya lagi, "Summan ya Rasulullah?" Nabi bilang lagi, "Ibumu itu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." 3 kali Rasulullah SAW mengatakan ibumu, ibumu, ibu. Wah, sekarang ini Masya Allah, anak telu lanang kabeh, ibu wis tuwek, dekek di panti jompo. Waduh, nauzubillah min dzalik. Dulu kita masih bayi itu ibu kita sing nyewoki, sing ngedusi sembarang kalir. Sekarang ibu kita sudah mulai pikun, cerewet, bandel, kita sudah mengeluhnya luar biasa. Ingat, waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka nunakisu fil khalqi, maka akan kami kurangi bentuk kejadian fisiknya. Uang jenenge lek wis tambah tua itu tambah cerewet, itu pasti.
Orang kalau sudah tambah tua, tambah pikun itu sudah pasti. Ya itulah ibu jenengan, bapak jenengan itu nanti seperti anak kecil persis. Nah sekarang kita yang ketika ibu kita masih hidup, bapak kita masih hidup, yang kondisinya seperti anak kecil, gimana sikap kita kepada ibu sama bapak? Uwais Al-Qarni yang sedemikian luar biasa itu saja loh, diangkat oleh Allah derajatnya ketika dia mempergauli ibunya dengan baik. Lah kita loh, mohon maaf saya dapat cerita, ini kisah nyata. Pak, dia itu loh Pak, dia kelompoknya A. Oh kelompoknya A, oh iya, sholatnya gue waduh Pak gini-gini. Hanya gara-gara berbeda pendapat sama ibunya. Ibu A, ibunya itu loh ditakjir. Kan ada tahdir, ada tahjir. Dia masuk kelompok A, ibunya masih kelompok B. Berbeda pendapat, ibunya masih kunut. Ibunya itu masih meyakini ada kunut. Itu loh ibunya ditakjir, gak disopo dan sebagainya. Ini anak kurang ajar model ini. Kalau surat Luqman itu ibu musyrik, bapak kafir, ibu kafir, tetap wasahibu ma fid dunya ma'rufan. Mosok hanya gara-gara kunut saja ibunya tidak disapai. Iki buwajut. Terlalu. Bapaknya masih tahlilan, ibunya masih sholawatan, ditakjir sama dia. Dianggap sesat loh, ini ngapor. Oke lah kalau memang kita berbeda pendapat, tidak sepakat dengan model semacam itu, tapi tetap akhlak kita kepada orang tua harus tetap bagus. Tetap, jangan hanya gara-gara dia kunut, hanya gara-gara dia seperti itu berbeda dengan kita kemudian kita kurang ajar, jangan. Ya ridallah bi ridal walidain. Jadi maka kadang-kala memang orang tua itu seperti itu. Jenengan yang ibunya masih ada, ayo tenanan. Ibunya yang masih ada, ayo tenanan. Bapaknya yang masih ada, tenanan ayo. Yang jenengan yang bapak ibunya sudah meninggal, doakan setiap saat ya, sedekah untuk beliau, sambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu jenengan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu dilakukan oleh bapak ibu jenengan teruskan, lanjutkan. Kalau bapak ibu jenengan yang sudah wafat itu dulu seneng ngaji, umpamanya di Ahmad Yani, teruskan kebiasaan itu, jangan diputus. Kalau umpamanya bapak ibu jenengan dulu yang masih hidup itu suka untuk silaturahim dengan kawan-kawannya yang dia sukai ya, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, lanjutkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan juga oleh Ibnu Umar. Suatu saat Ibnu Umar itu jalan bawa seekor keledai, ketemu dengan seseorang yang bersahabat erat dengan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang orang ini tanya, bukankah kamu itu anaknya Umar bin Khattab? Naam, saya anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar kemudian kenal ini adalah orang yang dulu disukai sama bapaknya, bergaul erat dengan bapaknya. Maka Ibnu Umar itu ingat itu dan berbuat baik. Keledai yang dia tumpangi dia kasihkan kepada orang itu. Ini hadiah untuk saya. Dan saya anaknya Umar bin Khattab melanjutkan kebaikan-kebaikan bapak saya kepada Anda, karena bapak saya itu suka berbuat baik kepada jenengan. Itu cara berbuat baik ketika ibu atau bapak sudah wafat ya. Tapi yang penting, yang terpokok sekarang, kalau memang ibu kita masih hidup iki piye, bapak kita yang ketika masih hidup itu gimana akhlak kita. Saya ulang lagi, jangan berkata sok-sokan mengaku bertauhid sebelum bisa berbuat baik sama bapak, terutama kepada ibu. Ini siapa namanya? Ada seseorang yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik siapa? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang nomor 4, siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Clear. Coba kita introspeksi, selama ini sikap kita sama ibu kita kayak ngopo? Selama ini sikap kita kepada bapak kita kayak apa? Apa sok-sokan kuminter, apalagi suka mentahdir ibunya, sing ibuke jarine ketinggalan zaman sing desa, Masya Allah. Arek sekarang lek ngelok ibuke sampean iki dewesa lho. Kok bisa begitu modelnya? Nyeluk bapake ebes, nyeluk ibuke memes, itu perkataan dari mana model begitu?
Nabiullah Ismail kalau memanggil Nabiullah Ibrahim itu ya abati, abah, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin. Bahasa Arabnya abah, abati itu panggilan terhormat untuk seorang bapak. Nabiullah Ismail itu kalau manggil Nabiullah Ibrahim dengan panggilan yang sangat terhormat. Lah sekarang itu kita manggil ibu kita itu kaya ngopo ya? Sak penake dhewe. Manggil bapak kita itu loh dengan panggilan yang gak genah. Nabiullah Ismail manggil ibunya yang terhormat, ya ummah, wahai ibuku yang tersayang. Itu jenengan manggil ibu jenengan apa? Panggilan secara terhormat ibu kita itu. Panggil secara terhormat bapak kita. Jangan mengaku bertakwa, jangan mengaku bertauhid kalau belum bisa berbuat baik sama ibu sama bapak. Habis semuanya amalan itu kalau kita itu durhaka kepada ibu sama bapak. Pak, bapak saya, ibu saya itu maksiat. Maksiat itu kelakuannya, tapi orangnya tetap kita harus punya akhlak. Dan itu ladang dakwah kita bagaimana supaya ibu, supaya bapak kita pelan namun pasti untuk bisa kembali kepada jalan Allah. Jangan malah dijauhi. Ada seorang jamaah dulu di Batu. Dia tanya sama saya, Ustaz, saya pengen pindah. Pindah kenapa? Saya itu tinggal sama ibu saya. Terus ibu saya begini. Terus ya saya nasihati begini masih belum bisa. Terus saya sama istri saya mau pindah. Lah terus ibu saya sama siapa? Ibu sampean sama siapa? Saya cuma tanya begitu aja. Masa hanya gara-gara berbeda pandangan ibunya ditinggalkan akhirnya sendirian di rumah? Iki piye kelakuan waduh? Apa bedanya dengan Alqamah? Masih ingat kisahnya Alqamah, Pak? Alqamah yang suka kepada seorang wanita, kemudian dia meninggalkan ibunya. Alqamah gara-gara wanita istrinya itu. Seorang laki-laki meskipun dia itu punya seorang istri, dia tetap ke bapaknya, ke ibunya dia harus tetap. Beda kalau seorang perempuan. Alqamah akhirnya meninggalkan ibunya dan ibunya berdoa yang jelek. Akhirnya Alqamah mendapatkan musibah, mendapatkan sakit yang membuat Alqamah itu sakaratul maut. Rasulullah mengutus seorang sahabat datang kepada ibunya Alqamah, menceritakan keadaannya si Alqamah. Jawabannya ibunya Alqamah apa? Saya tidak ridho dengan Alqamah, saya tidak maafkan itu Alqamah. Hari berikutnya dikirim lagi itu sahabat yang kedua bilang tentang keadaannya Alqamah. Ibunya Alqamah tetap bilang, saya tidak memaafkan Alqamah. Tambah parah itu, disiksa betul itu. Itu sebelum mati itu. Sebelum mati disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ketiga tetap keadaannya semakin parah. Rasulullah mengutus orang yang ketiga. Ibunya tetap ngomong apa? Saya tidak memaafkan Alqamah. Akhirnya apa, Pak? Solusinya Rasulullah Muhammad SAW? Dibakar. Ya. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat bilang, Alqamah akan saya bakar. Betul, nyampe kepada ibunya dia bilang, Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu tahu kalau anaknya akan dibakar oleh Rasulullah Muhammad SAW, ibunya Alqamah datang mendatangi Alqamah, dan ibunya Alqamah memberikan maaf, meridhoi Alqamah, mati dengan baik. Itu loh ibu itu. Ketika sang ibu sudah mengatakan aku gak ridho dengan dirimu, alamat seperti itu. Makanya ibu jenengan itu ngomong kepada anaknya harus ditata dengan baik. Sak nakal-nakale arek iku tetep diduani. Kayak seperti siapa? Ibunya siapa? Ibunya Syekh As-Sudais. Syekh As-Sudais kecil itu kan dablek loh, dablek nakal. Ketika ibunya masak itu kan dikasih pasir sama Syekh As-Sudais. Ditengkurapkan itu Syekh As-Sudais itu, ditengkurapkan sambil dipukuli pantatnya itu. Sambil ibunya ngomong apa?
aku doakan kamu itu menjadi imam Masjidil Haram. Dipukuli itu sambil mengatakan aku doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Di dalam biografinya Imam Syekh As-Sudais, itulah kata-kata yang masuk ke dalam dirinya, dan akhirnya dia menghafalkan Al-Quran, sekolah S1, S2 dan seterusnya. Dan ternyata betul doanya ibu. Dalam posisi dia marah sambil ngebu itu ngasih ngapik dadi imam Masjidil Haram. Lah kalau jenengan maru anak jenengan dablek, pas ketika jablek jenengan mukul sambil ngomong goblok kamu, yo goblok temenan anak sampean. Jenengan ngepuki anak sampean, kamu ini arek gak kena dituturi, yo ora kena dituturi tenanan. Tetaplah jenengan meskipun emosional kepada sang anak, tetap doakan yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kebaikan menuju hidayahnya dia. Jangan sok-sokan mentang-mentang dadi wong tuwek juga, kan begitu. Itu ya, birrul walidain muqaddamun 'alal jihadi fisabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan 'alal jihadi fisabilillah, didahulukan daripada jihad fisabilillah. Maka tadi sejak awal saya bilang, berbakti kepada kedua orang tua itu oleh Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Ada yang didiskusikan? Nggih, monggo. Apakah yang kalimat yang tidak sadar tadi secara spontan mengatakan apa doa yang tidak baik, atau yang punya kesadaran mendoakan malam harinya itu? Pertanyaan sing angel iki. Sing pertama ngomong goblok, ndongakno goblok. Maru sing malam hari ndongakno solehan, di sing dikabulne. Allah punya kuasa untuk menjadikan dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Soleh tapi goblok ya iso. Kan begitu ya. Kalau untuk masalah semacam itu hak prerogatif Allah, mana yang diambil. Yang jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Katakan wahai Muhammad, ketika ada seorang hamba bertanya tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat, aku akan mengabulkan doa. Di kisahnya Juret ini, dungono elek ya dikabulkan oleh Allah. Kalau doa yang jelek juga dikabulkan, opo mana doa yang baik. Kalau untuk masalah itu, doa itu ya mana yang dikabulkan oleh Allah? Allah sanggup untuk mengabulkan dua-duanya. Allah sanggup untuk mengabulkan dua-duanya. Atau mungkin karena memang berkat rahmatnya Allah, maka dia menyesali dengan doa yang pertama tadi yang jelek itu, dia menyesali dengan doa yang jelek, maka kemudian Allah menghapuskan doa yang pertama dan mengabulkan yang kedua. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi garis bawahnya, doanya orang tua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Maka jawaban saya itu cuma simpel. Jangan mendoakan yang jelek sama anak. Itu saja. Pak arek itu wablek kaya ngopo to, Pak? Khusus ngelarani hatiku tok ya, Pak. Dunganya saja, doakan yang baik. Nabi Nuh itu kurang apa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu 950 tahun, anaknya ya kafir kan? Anaknya ya kafir. Itu jawaban saya, Pak. Mana yang dikabulkan? Oh, alam bisawab. Dan Allah bisa mengabulkan dua-duanya. Clear? Ada yang lain? Apa? Nabi? Pikun, oke. Baik.
Ada sabdanya Nabi Muhammad SAW itu rufi'al qalamu an salasin. Rufi'al qalamu an salasin. Catatan itu diangkat dari 3. Di antaranya itu dari orang yang orang yang tidak berakal. Di situ ada kalimat hatta yahtalima. Hatta yahtalima, ada anak kecil yang belum balik sampai dia itu balik, maka dia belum ada catatannya. Belum ada catatannya. Loh, kenapa kok saya bilang anak kecil yang belum balik itu belum ada catatan? Tadi saya sudah bilang, orang tua itu semakin tua dia itu karakternya kembali kepada anak kecil yang sampai belum balik itu tadi. Maka kalau memang orang itu pikun dan seterusnya, itu rufi'al qalam an salas, terangkat, dan itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Oke. Makanya mudah-mudahan kita tidak jadi pikun, Pak. Sering-seringlah baca Al-Quran, sering-seringlah menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan penyakit pikun itu tidak disampaikan kepada kita semua. Ada loh orang yang sampai 80 tahun gak pikun, ya akeh. Betul ya. Ada yang usianya 100 ya orang pikun ya akeh. Itu mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Tapi mbok meneh lek jenengan bilang, "Us, aku kepingin catatanku gak dicatat meneh, aku tak pikun ya kleru meneh tambahan." Itu ya, itu jawaban saya. Kurang berapa menit? Cukup? Ya, jadi poin penambahannya birrul walidati min a'dhami asbab takfir dunubi, bahwa berbuat baik kepada ibu itu diantara sebab terbesar dari dihapuskannya dosa-dosa. Kalau tadi berbuat baik kepada ibu sebab terbesar masuk surga, berbuat baik kepada kedua orang tua itu disejajarkan dengan apa? Jihad. Berbuat baik kepada ibu itu termasuk menjadi sebab yang terbesar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan pengen masuk surga, iya, jihadnya iya, dosa-dosanya diampuni iya, berbuat baik sama orang tua itu. Saya kira cukup. Berarti pertemuan berikutnya masih di kisahnya Jurayj, dan kemudian bahas yang nomor 2 nanti pertemuan berikutnya, yakni istihbabul khuruji minas sholati li ijabatil ummi. Nanti akan muncul hukum kalau kita lagi sholat kemudian dipanggil sang ibu, mana yang kita dulukan. Itu nanti akan muncul itu. Kira-kira kalau menurut jenengan, ketika jenengan sholat kemudian dipanggil ibu, itu yang didulukan yang mana? Halo. Dari konteks kisahnya Jurayj tadi kan jelas. Seharusnya kan cukup juga sebenarnya kalau konteksnya kita sholat itu. Kalau di sini dari bahasa Arabnya saja kelihatan. Istihbabul khuruji minas sholati. Ya, dianjurkan keluar dari sholat. Artinya keluar dari sholat itu apa? Membatalkan sholat. Li ijabatil ummi, karena di dalam rangka untuk menjawab panggilan ibu. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sholat, apalagi sholatnya sholat sunnah, apalagi cuman sholat sunnah, dipanggil ibu, ya Ahmad, ya Fulan, batalkan dulu. Ibu, ada apa? Saya masih sholat. Itu lebih enak daripada jenengan sholat tetap dipanggil bolak-balik, gak ngerewes, ibunya akhirnya mangkel. Akhirnya mari kaya ibu Jurayj mari ndonga sing elek. Jadi hukum yang baik jenengan itu batalkan sholat itu, dan kemudian jenengan jawab panggilan itu. Setelah itu kemudian jenengan melanjutkan sholat. Kalau di kitab kita Sahih Adabil Islamiyah, termasuk jenengan kalau mau safar jauh itu kan etikanya minta izin sama orang tua dulu, minta doa restu orang tua dulu gitu. Nah ini kalau di dalam masalah sholat aja semacam ini. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih di kisahnya si Jurej. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mampu menghormati, menghargai, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi pesan akhir saya ulang berkali-kali, jangan mengaku bertauhid, jangan mengaku bertakwa, jangan mengaku soleh kalau belum bisa berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.